Kalau misalnya keterampilan gitu ya sebenarnya yang paling penting adalah halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Wiguna. Saya sekarang bekerja sebagai graphic designer di salah satu studio desain di Bandung. Untuk pekerjaan sendiri, role-nya ya graphic designer gitu ya, full time. Kerjanya WFO dan WiFi juga dan hybrid lah, bisa WFC juga gitu sih. Gimana perjalanan karir Mas Aldo dari awal sampai sekarang? Oke, kalau misalnya ngomongin perjalanan karir cukup panjang gitu ya, sampai akhirnya gimana saya bisa sampai menjadi seorang graphic designer gitu. Karena mungkin basicnya dulu saya cukup seneng gambar gitu ya, akhirnya cukup seneng dalam hal-hal yang konteksnya berbau visual gitu. Akhirnya udah terarah tuh dari dulu menjadi ya udah kiranya nanti setelah lulus jadi apa, yaitu menjadi ya graphic designer gitu. Nah dari situ tuh ya udah kuliah udah terarah gitu. Selama perkuliahan juga saya emang sambil bekerja gitu, karena emang kuliahnya kelas malam, lalu sambil bekerja 4 tahun gitu di salah satu perusahaan makanan instan di kota Bandung itu. Nah dalam proses itu emang cukup banyak belajar lah akhirnya dalam dunia desain, terutama dalam sebuah brand gitu in-house. Terus akhirnya mulai tertarik lebih mendalami sebuah konteks desain dalam sebuah brand itu seperti apa gitu. Akhirnya pengen masuk ke dunia desain branding. Akhirnya pindah ke salah satu studio desain. Dan di sana cukup banyak belajar lah tentang bagaimana mendevelop sebuah branding yang baik bagi sebuah brand gitu. Gitu. Jadi kalau di total tuh udah berapa tahun? Kalau di total mungkin sekitar 5 tahun lebih gitu ya, dengan kalau misalnya hitungannya dari desain menjadi desainer in-house dan desainer di studio desain sekitar 5 tahun lebih lah. Oke. Terus gimana sih prospek karir di bidang desain grafis saat ini? Kalau misalnya ngomongin prospek, role-nya cukup banyak gitu. Bisa jadi graphic designer in-house gitu, atau misalnya jadi role-role yang akhirnya cukup segmented. Misalnya menjadi branding designer, terus atau menjadi type designer yang emang basicnya khusus cukup segmented, yaitu ngedesain sebuah font gitu. Terus ada mungkin secara ranah consultingnya juga gitu, kayak misalnya ngekonsul tim desain gitu, akhirnya bagaimana tim desain itu bekerja dengan baik dalam ya ngekonsul atau nge-coaching sebuah tim desain itu juga bisa. Itu mungkin tuh ranah yang mungkin udah cukup jauhnya lagi lah gitu. Terus mungkin packaging desain juga ada, ya akhirnya jadi cukup luas sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin sejauh mana gitu. Karena secara posisi juga kan kalau kita lihat graphic designer tuh ada pertama ya junior graphic designer, nanti kalau misalnya setelah beberapa setahun mungkin bisa jadi graphic designer, senior graphic designer, terus nanti di atasnya lagi ada menjadi art director, sampai yang jadi creative director, sampai mungkin kalau misalnya yang di atasnya lagi kalau misalnya emang si desainernya pengen punya perusahaan, itu nanti ada jadi principal designer. Jadi emang mengkoordinir semua project desain yang emang dalam satu perusahaan yang dia bikin gitu. Biasanya principal designer gitu. Terus selanjutnya apa aja keterampilan teknis yang dibutuhin buat desainer grafis yang relate sama industri saat ini? Kalau misalnya keterampilan gitu ya sebenarnya yang paling penting adalah fundamentalnya dulu. Fundamentalnya paham tentang bagaimana prinsip desain yang baik, paham tentang penerapan elemen visual yang baik kayak gimana gitu. Ya kalau misalnya secara teknis itu harus benar-benar belajar banget, harus harus ngulik banget, karena secara mungkin kalau misalnya kita ngomongin secara teknis dalam aplikasi, kan aplikasi terus update ya tiap tahun, tiap bulan mungkin ya. Jadi emang kita harus sering explore gitu. Itu mungkin secara teknis dan secara referensi juga, karena mungkin bisa berubah-ubah gitu tergantung tren yang ada gitu. Terus karena perubahan zaman juga kadang desain berubah, jadi emang biasanya desainer tuh dituntut untuk selalu penasaran dalam satu hal yang baru gitu. Jadi akhirnya pertama mungkin ke kitanya sebagai seorang graphic designer nggak pernah stuck gitu, tapi jadi akhirnya dapat hal baru, jadi terus upgrade gitu dari segi keterampilan soft skill maupun hard skill gitu. Selanjutnya sebagai desainer grafis yang berpengalaman, gimana sih cara menjaga keseimbangan antara kreativitas dan deadline? Kan di satu sisi desainer grafis itu ingin
numpahin nih semua ide yang dia punya, tapi di sisi lain ada deadline yang harus dicapai. Nah, ini mungkin yang sering dialami seorang graphic designer, kalau misalnya saya belum pas nih tapi deadline udah mepet. Sebenarnya kalau misalnya gitu kan, pertama kita harus tahu dulu prioritasnya kayak gimana kalau misalnya dalam suatu project. Kalau dari yang saya alamin sih, akhirnya kita sebagai desainer itu perlu men-set bottom line-nya satu project itu kayak gimana. Di saat itu secara set bottom line-nya sudah aman, itu udah menjadi taraf yang cukup untuk menjadi project itu tuh udah cukup selesai. Nah, kalau misalnya emang deadline-nya cukup padat, kalau misalnya itu udah mencapai bottom line, itu udah oke. Cuma kalau misalnya udah sampai bottom line nih, nah tapi secara project atau deadline masih jauh, nah itu bisa jadi proses kita untuk jadi lebih lebih kreatif dari si ide yang udah kita develop itu, jadi lebih bisa dieksplor lagi, kayak gitu sih. Selanjutnya soal AI ini yang lagi ramai sekarang ini, gimana hal itu berpengaruh ke kerjaan desainer grafis? Oke, ini jadi cukup takut ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin AI di zaman sekarang, akhirnya saya sendiri sekarang udah udah masuk nih ke ranah AI. Cuman akhirnya persentasenya segimana dulu gitu. Kalau misalnya selama ini saya memakai AI itu adalah akhirnya ngebantu mensupport kebutuhan dalam proses desainnya aja, tapi nggak sampai 50% atau di atas 50% tuh si penggunaan AI gitu. Jadi hanya untuk mensupport, misalnya kadang kalau misalnya kita searching image buat kebutuhan stok desainnya, kadang kan nggak selalu ada, dan itu mungkin bisa di-create pakai AI gitu. Terus kalau misalnya kita coba nge-create sebuah brand, ya kan biasanya kita dari desainer kan, misalnya kalian atau graphic designer bekerja sendiri ya, misalnya butuh copywriting yang bagus, ya kan mungkin kalau misalnya basicnya belum ada copywriting yang baik kan bisa pakai AI yang emang basicnya buat nge-create tulisan yang baik gitu. Nah itu mungkin bisa dipakai buat dalam hal-hal yang support kecil aja sih gitu. Kalau boleh kasih tips, kesalahan apa sih yang sering dilakuin para desainer pemula tuh, dan gimana biar kalau misalkan desainer pemula tuh cara menghindari kesalahan-kesalahan itu? Nah, paling perlu dipahami dulu sih konsep ATM-nya itu kayak gimana. Kan kalau ATM itu dia tuh amati, tiru, modifikasi. Nah, amatinya tuh ya kita mengamati referensinya dulu kan. Amati referensinya, misalnya kita coba amati referensi poster makanan pedas. Nah, kita amati posternya dulu, terus tiru. Nah, tirunya tuh apanya? Nah, misalnya dalam poster makanan pedas tuh otomatis ada cabai, penggunaan warna merah yang mungkin yang lebih dominan. Nah, itunya yang ditiru, bukan secara struktural keseluruhannya, yang mungkin layoutnya, fontnya ditiru, sampai penempatan teksnya ditiru, tapi bukan itunya, tapi lebih ke prinsip-prinsip yang akhirnya ngedukung bagaimana si poster makanan pedas itu tuh bekerja menggugah selera. Nah, itu yang ditiru tuh prinsipnya gitu. Baru modifikasi, kayaknya misalnya dalam satu poster tuh lebih banyak menggunakan cabai, udah kita coba pakai menggunakan api biar kesannya lebih panas atau lebih pedas. Nah, kayak gitu sih secara konsepnya gitu. Boleh kasih tips gimana cara bangun portofolio buat para desainer grafis yang baru mulai karir? Kalau misalnya bikin portofolio sih, pertama ya harus ada project dulu, banyakin project, terus harus main rapi, namanya bikin portofolio sejelas mungkin, biodata, secara pengalaman, soft skill juga perlu kalau bisa masukin semuanya yang emang akhirnya mendukung ke role design yang pengen kalian tuju gitu. Terus kalau misalnya ada project, kalau bisa, karena dari kebanyakan nih porto 1 udah ada project A misalnya, nah project A tuh coba dijelasin secara role breakdown-nya, mulai ini tuh brand apa misalnya, terus ngerjainnya apa aja, terus kita sebagai graphic designer tuh kalau misalnya dalam project itu kerjanya itu tim, bisa dijelasin juga kita di sana role-nya ngapain. Nah, itu bisa sejelas mungkin sih pertama, biar akhirnya cara saat orang ngelihat portofolionya juga cukup jelas gitu. Oh, ternyata role-nya tuh segini buat si graphic designer A tuh, dia tuh biasanya banyaknya di sini dan lain-lain, kayak gitu sih. Terakhir mungkin Mas, boleh kasih pesan nggak buat mereka mungkin yang baru mau masuk ke dunia desain grafis itu? Oke, buat kalian sobat luar sekolah yang mungkin tertarik menjadi seorang graphic designer, kayak gimana sih mulainya sebagai seorang graphic designer tuh? Nah, mungkin kalian bisa coba
untuk bangun proyek kecil-kecilan dulu gitu ya, proyek kecil-kecilan dari teman terdekat ataupun keluarga, biar ya terbangun portofolio yang baik gitu. Terus mungkin selama proses kalian belajar kayaknya perlu mendalami lebih lanjut nih si desainer grafis itu bisa sejauh apa. Nah, kalian mungkin bisa coba join bareng kita di program luar sekolah, di program Job Connector. Di sini kita belajar bareng mengenai keilmuan graphic design dari fundamental dasar hingga teknis gitu. Pokoknya di sini kita belajar sampai jadi bisa.